semuanya, kami dari kelompok 2. Ini hari pertama kami mencari serangga untuk proses pembuatan insektarium. Check this out. Guys, madep sini dong. Hai. Iya. Gua videoin kok. Kelas Ribi. Hai guys. Lagi misi mencari serangga. Aku Nagila. Aku Stefani. Aku Asti. Tasya. Perkenalkan, nama aku Nit. Aku Rini. Aku Anita. Aku Clara. Oke, kita kan sudah perkenalannya nih. Jadi langsung aja kita ke pembuatan insektariumnya. Check this out. Baik, di sini kami akan menuangkan alkohol 70% ke atas kapas dan memasukkannya ke dalam toples. Step selanjutnya yaitu memasukkan serangga ke dalam toples yang sudah berisi kapas yang dituang alkohol 70%. Step ini bertujuan agar serangga yang di dalam toples dapat pingsan. Dapat pingsan? Dapat apa ya? Hal
Hal ini juga dilakukan untuk semua serangga yang akan kita jadikan insektarium. Step selanjutnya kami akan mengalaskan kain perca ke atas styrofoam dan menusukkan jarum pentul ke pinggiran styrofoam agar kain perca tidak bergeseran. A few moments later. Dan ini adalah hasilnya. Proses ini dilakukan berulang-ulang kali kepada semua serangga. Baik, di sini kelompok kami sudah mencapai tahap untuk mencabut jarum pentul yang sudah kami tancapkan sebelumnya, lalu menaburkan naftalin atau kanpar untuk mencegah pembusukan pada serangga tersebut. Hal ini bertujuan untuk mengawetkan serangga tersebut dan sebagai pengganti formalin. Jadi guys, selanjutnya kita mau menempel dan menyusun serangga di atas triplek yang udah dilapisin sama karton putih. Nah, kita kan sudah melihat nih dari awal mencari serangga sampai ke pembuatan insektarium ini. Sekarang saya mau nanya-nanya nih, gimana sih rasanya membuat insektarium ini? Langsung aja, check this out. Halo semuanya, aku Nabila, aku Stefani, aku Asti, aku Natasha. Oke guys, jadi di sini kita mau cerita. Iya betul, share experience kita selama kita nyari hewan, terus kita nyusun sampai akhirnya jadi insektarium. By the way, ini tuh hari apa sih guys? Ini hari Rabu tanggal 14. Dan kita semua habis nyoblos. Agak out of topic sih, tapi ya udahlah ya. Oke, jadi aku mau cerita dulu. Kemarin tuh waktu kita pertama kali dikasih tugas herbarium, insektarium sama Bu Evi, itu kita hari apa sih, hari Jumatnya nggak sih, terus hari Rabunya, terus kita pakai baju olahraga nih, kita langsung nyari hewan nggak sih, itu pertama kali kita. Iya betul. Iya, hari pertama kita nyari hewan dan sebenarnya agak susah-susah gampang nggak sih dapetin hewannya. Jadi si hewannya tuh apa ya, kita cuma dapet apa sih, belalang-belalang yang kecil-kecil banget gitu, dan itu juga susah nyarinya tuh, lama banget gitu. Kalau untuk kupu-kupu tuh susah ya, karena enggak sih kita nggak mau jaring-jaring betul. Iya, jadi beneran kayak aduh kumbang merah ya nyarinya, bahkan kita nggak dapet nggak dapet satu ladybug kayaknya sama belang. Betul. Jadi day itu kita di mana sih? Di rumah Anita, di dekat rumah Anita Dwi ya. Ini dia gambar Anita Dwi. Ayo lo. Tepatnya di lapangannya ya guys. Bukan di rumahnya, di lapangannya. Di lapangannya kita dapat apa sih?
banyak kupu-kupu karena di situ kita udah pakai jaring. betul. Jaringnya dibuat sama siapa? Upi. Sama Upi. Nih muka Upi. Ya menurut kita itu gampang banget nyari di situ karena selain tempatnya yang emang strategis juga kita punya jaring-jaring di situ, nggak kayak hari pertama. Betul. Kita jaringnya buat dua nggak sih? Buat Iya. dua. Yang satu yang patah itu. Nih dipatahin nih sama Dita, ada videonya nggak sih? Nggak ada. Ya nggak ada, so sad. Ya, pokoknya kita ada 2 jaring. Terus di situ kita dapat kupu-kupu kan. Kupu-kupunya cantik-cantik banget. Terus pokoknya bagus-bagus banget deh dan ngerasa lebih gampang banget di situ. Terima kasih Upi untuk pembuatan jaringnya, sangat-sangat membantu kita semua. Mantap. Mantap abangku. Siapa sih guys MVP-nya? MVP-nya Bila. Bila tuh paling banyak nangkep kupu-kupu nggak sih? Kelas Bila menyala abangku. Ya karena menurut saya itu kayak gampang banget, kayak udah ada jaringnya tinggal nangkep-nangkepin aja. Tuh, menurut Anda gampang banget ya? Ya menurut saya gampang banget. Terus kita mau ceritain apa? Pas Bila nangkap capung merah, ceritain Bil. Ceritain Itu kan capung merah kan kayak susah banget ya. Kebetulan tuh warnanya merah banget, jadi sayang nggak sih kalau nggak ditangkep. Pas mau nangkep itu kan kayak di kebun kan banyak apa ya, tumbuhan yang tajam-tajam kan. Yang pas duri-duri gitu ya, Bil? iya pas nangkep tuh nggak sadar, pas udah selesai ditangkep, pas ngeliat badan kayak langsung duri-duri semua. Jadi cosplay jadi landak guys Bila. Ini ada videonya nggak? Demi sebuah demi seekor capung. Iya. Kocak. Seekor capung. Bila rela menjadi landak. Ada videonya nggak? Ada. Nih videonya. Nah terus udah gitu di detik-detik dimana Bila itu ditusuk-tusuk sama duri, pokoknya kita ketawa ngakak banget pas maaf ya Bil, itu sakit nggak Bil? Pas dia cuman gatel aja kayak gatel banget. Pas nyampe rumah, fun fact guys, pas nyampe rumah Bila langsung mandi sampai keramas. Tapi worth it ya tuh dapet capungnya Iya secantik itu. betul. Capungnya tapi benyek guys. Jadi pokoknya sebenarnya banyak banget kendala yang kita hadapi di proses pembuatan insektarium ini. Soalnya kadang tuh apa ya, ada proses-proses yang mungkin kita skip dan ternyata apa ya berdampak sangat-sangat buruk gitu buat hewan-hewan yang udah kita tangkap. Maaf ya hewan-hewan kalau kita harus memburu kalian sampai ladybug yang kepik emas itu kayaknya udah hampir punah deh tuh di lapangan. Maaf ya. Ya pokoknya intinya kita belajar banyak dari Proses pembuatan insektarium. betul. Tuh. Udah cukup itu aja kayaknya ya cerita yang Tapi Ini ada lagi dari teman kita. Oke guys, jadi segitu aja cerita-cerita kita selama proses pembuatan insektarium. Jadi kesimpulannya adalah proses pembuatan insektarium ini seru banget. Yeay. Halo semuanya. Perkenalkan nama aku Nita. Aku Ribi. Aku Anita. Aku Clara. Oke, di sini kita mau ceritain nih pembuatan insektarium kita itu ada apa aja sih, kayak cerita-cerita gitu. Pertama, Nita dulu deh. Boleh Nita. Yang pertama kan tadinya tuh awalnya kita tuh di rumah Natasha kan, di sawah dekat rumah Natasha, tapi tuh ternyata cuma dapat capung doang atau Iya, capung. capung ya? Capung doang, ternyata dapat 1 doang. Nah, habis itu kita pindah ke lapangan dekat rumah gua. Nah, di situ tuh jalannya tuh becek dan lumpurnya tuh dalam banget. Pas waktu itu tuh gua tuh lagi digonceng sama Ribi. Pas Ribi ngelewatin lumpur itu, ternyata tuh motor kita tuh jatuh gara-gara stuck di lumpur itu, jadi motornya nggak bisa jalan. Nggak pro nih, Bi. Terus Oh ya guys, gue mau nanya. Terus kalian tahu nggak guys, apa sih kan yang pas kita jatuh standar belakang gue tuh copot. Terus pas jalan tuh bunyi dok 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 dok. terus harus ditaliin guys, sumpah harus ditaliin. Terus dia taliin. Terus gimana, didemenin belum sekarang? Udah belum. Masih ditali. Coba kalau lihat masih ditali. Aduh sedih banget. Oke guys, kita lanjut ke part 2-nya ya. Tadi soalnya kepotong azan. Oke, gimana sih Claire? Ada apa aja? Coba ceritain. Terus begini ya. Jadi waktu itu kan
lagi nyari di lapangan. Terus gue tuh lagi jalan di belakangnya Nita. Nah, si Alan sama Step sama yang lain itu manggil kalau di sini tuh ada serangga. Jarak Nita sama Alan tuh jauh. Abis itu si Nita lari lah. Terus kan gue oleng sebentar gini kan. Pas gue gini lagi, si Nita udah gubrak jatuh. Bajunya kayak meja. Kayak Ada videonya kok, dia bilang kayak nanti kita masukin POV-nya ya guys. Jadi rasanya tuh daripada sakit sih pasti, tapi malu habis itu tuh soalnya baju olahraga gue tuh kayak kena lumpurnya tuh lumayan banyak gitu loh di daerah belakang gitu. Jadi kayak diketawain, ini habis kecepirit ya gitu. Terus habis itu tuh HP-nya Asti tuh kan lagi dipegang gua. Nah, yang video itu tuh dari HP-nya Asti gitu loh. Nah, HP-nya Asti karena dipegang gua jatuh, HP-nya akhirnya kena air comberan, air becekan gitu. Nah, HP-nya sempat kemasukan air, nggak bisa dicas gara-gara kemasukan air, kayak ada notif gitu. Gue sempet panik, kalau HP-nya nggak bisa gimana gitu kan. Akhirnya alhamdulillahnya bisa. Habis itu tuh anak kecilnya tetap ikutin kita ke lapangan itu. Kayaknya mereka juga nyari-nyari hewan gitu, tapi kayaknya nggak dapet. Akhirnya karena mereka bosan mungkin lama-lama kayaknya mereka tuh pergi tiba-tiba gitu, dan gue nggak tahu mereka. Udah, cukup. Udah. Oke, kita Ya, sekian. sekian dulu dari kita. Gimana ya? Terima kasih. Terima kasih. Bye bye. Bye. Bye.